Soal nomor 11, diketahui matriks P sama dengan 0, min 1, 2, 2, 3, 2, min 1, 1, 5. Jika matriks A sama dengan P inverse dan B sama dengan 5A, maka determinan matriks B adalah, kita bisa menggunakan rumus ini, determinan K kali A pangkat N sama dengan, K itu adalah koefisien, jadi koefisien dipangkatkan dengan ordonya. Jika ordonya 3 kali 3 berarti pangkat 3, kalau 2 kali 2 berarti pangkat 2, dikali dengan determinan A pangkat N. Kemudian untuk determinan A inverse itu bisa dicari dengan 1 per determinan A. Nah, karena di sini B sama dengan 5A, B sama dengan 5A, kedua ruas bisa kita buat menjadi determinan. Nah, ruas kiri determinan B, ruas kanan determinan 5A. Sama dengan determinan B sama dengan, kita pakai ini tadi, koefisiennya ini dipangkatkan dengan ordo, karena ordonya A itu adalah 3 kali 3, jadi 5 dipangkatkan 3 dikali dengan, karena A itu adalah P inverse, jadi dikali dengan determinan P inverse. Nah, di sini 5 pangkat 3, determinan P inverse itu sama dengan 1 per determinan P. Nah, sekarang kita mencari determinan P. Determinan P bisa dicari dengan cara sarus seperti ini. Jadi kita menambahkan 2 kolom lagi, kolom pertama dan kolom kedua. Jadi caranya 0 dikali dengan 3 dikali dengan 5, hasilnya 0. Kemudian min 1 dikali 2 dikali min 1, kemudian 2 dikali 2 dikali 1, jadi 0 tambah 2 ditambah 4, kemudian dikurangi yang ini, min 1 dikali 3 kemudian dikali 2, hasilnya itu adalah min 6, kemudian min 1 dikali 2 dikali 0, hasilnya 0, kemudian 5 dikali 2 dikali min 1, itu adalah min 10. Kemudian jika sudah ditambahkan dan dikurangi dengan yang dikalikan ke atas tadi, hasilnya adalah 22. Jadi determinan matriks B adalah 5 pangkat 3, 1, 2, 5 per determinan P nya tadi adalah 22. Determinan P sama dengan 125 per 22. Jadi untuk nomor 11 jawabannya adalah A, 125 per 22. Nomor 12, bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat per X kuadrat plus X min 6 kurang dari sama dengan 1 per X plus 3 ada sebanyak. Kalau pertidaksamaan tidak boleh langsung dikalikan silang, jadi kita harus memindah ruaskan dulu yang 1 per X plus 3, jadi di sini 1 per X plus 3 min, ya. Kemudian kita samakan penyebutnya, jadi X kuadrat min X plus 2 per X plus 3 dikali dengan X min 2. Kalau pertidaksamaan seperti ini kita harus memfaktorkan penyebut dan pembilang. Nah, berhubung pembilangnya ini tidak bisa difaktorkan, kita cek aja diskriminannya. Jadi diskriminannya itu di sini A, ini B, ini C. Pakai D. D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, min 4AC, B-nya itu adalah min 1 dikuadratkan jadi 1, min 4, A-nya itu juga 1, C-nya itu 2, hasilnya adalah min 7. Nah, kalau D-nya itu negatif dan A-nya di sini positif, berarti dia memenuhi definite positif. Ya, jadi kalau definite positif itu dimasukkan nilai berapapun X-nya, nanti hasilnya positif. Jadi kita klaim yang atas ini hasilnya adalah positif atau definite positif. Karena yang diminta ini kurang dari sama dengan, jadi kalau yang atas sudah positif, yang bawah harus negatif.
Nah, kalau yang bawah difaktorkan, ini sudah difaktorkan X plus 3 sama X min 2. Jadi X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Kemudian kita buat garis bilangan seperti ini. Nah, batasnya adalah min 3 sampai 2. Nah, karena kalau penyebut itu tidak boleh ada sama dengannya ya. Jadi kita buat garis bilangannya ini di sini terbuka. Nah, karena kalau dimasukin min 3 nanti hasilnya otomatis 0 dan di bawah tidak boleh angka 0. Kemudian kita cek, misalkan di sini 0. Di sini 0 kita masukkan ke sini. 0 plus 3 dikali 0 min 2. Min 2. Jadi 3 dikali min 2 kan hasilnya negatif. Jadi daerah sini adalah negatif. Kemudian kalau dicek lagi, di sini misalkan dimasukkan angka 3, nanti hasilnya positif. Kemudian kalau di sini dimasukkan angka min 4, misalkan dimasukkan ke sini, nanti hasilnya positif. Karena yang kita cari hasilnya adalah negatif, berarti daerah penyelesaiannya ada di sini. Nah, bilangan bulat yang memenuhi adalah min 2, min 1, 0, dan 1. Jadi ada 4 bilangan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 13. Jika Gx sama dengan X kuadrat plus 1 dan F bundaran Gx sama dengan 1 per X pangkat 3 min 1, maka F3 adalah, nah di sini F bundaran Gx sama dengan Hx, kita misalkan di sini 1 per X pangkat 4 min 1-nya itu adalah Hx. Jadi untuk mencari Fx itu adalah H bundaran G inverse. Nah, karena letaknya di belakang ini G, jadi tetap di sini letaknya di belakang tapi diinverskan. Nah, nanti kalau misalkan mencari si G, Gx, jadi F inverse karena letaknya di depan F, jadi F inverse bundaran H. Jadi seperti itu. Nah, kita di sini membutuhkan G inverse, sedangkan Gx-nya itu adalah X kuadrat plus 1. Jadi G inverse-nya adalah X min 1 di akar dari X min 1. Kemudian yang dicari adalah F3, jadi X nya kita ganti 3, F3 sama dengan H G inverse 3. Jadi 3 nya kita masukkan di G inverse. Nah, G inverse nya akar X min 1, jadi akar 3 min 1, jadi akar 2. Akar 2 kita masukkan ke fungsi H. Fungsi H tadi yang 1 per X plus 4 min 1, jadi 1 per akar 2 pangkat 4 min 1. Akar 2 pangkat 4 itu adalah 4, min 1 adalah 4 min 1 adalah 3. Jadi jawabannya 1 per 3. Yang A. Soal nomor 14. Jika ibu di rumah, maka ayah tidak pergi ke kantor. Jika ayah pergi ke kantor, maka bibi menjaga adik. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, kesimpulan yang sah adalah jika ibu di rumah, kita misalkan P. Jika ayah tidak pergi ke kantor, kita misalkan Q. Jika ayah pergi ke kantor berarti Q. Maka bibi menjaga adik berarti kita misalkan R. Jadi bisa kita tulis seperti ini, P maka negasi Q, kemudian Q maka R. Nah, kemudian kesimpulannya adalah R nya itu bisa kita coret, berarti tinggal negasi P maka R. Negasi P maka R itu ekuivalen dengan P dan negasi R. Nah, karena dan itu berarti bisa dibolak-balik ya, bisa ditulis juga negasi R dan P. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Bibi tidak menjaga adik itu adalah negasi R, dan ibu di rumah itu adalah P. Soal nomor 15. Sebuah kapal bergerak ke barat daya sejauh 4 akar 2 km, kemudian ke arah timur sejauh 16 km, kemudian bergerak sejauh 12 km ke arah selatan. Jarak terdekat kapal dari titik awal ke titik akhir adalah,
Nah, supaya kita lebih enak menggambarnya, kita lihat dulu mata angin. Jadi kalau ini ya utara, barat, timur, selatan. Di sini beradaya. Nah, kita bisa gambarkan koordinatnya atau diagram kartesiusnya seperti ini. Ini adalah titik awalnya di sini. Jadi dia bergerak ke barat daya. Di sini 4 akar 2. Kemudian ke arah timur. Nah, 16. Kemudian ke selatan adalah 12. Yang ditanyakan adalah jarak terdekat dari titik awal di sini ke titik akhir. Jadi kita tarik garis di sini seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah OP. Kemudian kita bisa tarik garis dari O ke sini, kemudian ke bawah. Misalkan di sini titik Q. Nah, di sini sudah membentuk segitiga siku-siku. Berarti kita tinggal mencari OQ dan di sini. Nah, karena di sini adalah sudutnya 45, berarti di sini juga 45. Ini adalah 90, jadi segitiganya ini adalah segitiga sama kaki. Nah, kalau sudutnya 90, 45, 45, perbandingannya kan 1 akar 2. Jadi kalau di sini 4 akar 2, otomatis yang ini tingginya adalah 4. Nah, karena ini tingginya 4, berarti di sini juga tingginya 4. Nah, kemudian tinggi OQ, panjang OQ berarti tinggal 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Nah, di sini 12. Kemudian QP-nya tinggal menambahkan 16. Jadi 12 16 otomatis OP panjangnya adalah 20. Ya, karena kan 3 4 5 sama-sama dikalikan 4 ya. 3 ke 12 kan kali 4. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah yang E.